1 juta batu abadi. Raja Erosi Tulang tertegun sejenak. Setelah beberapa lama, dia mengangguk berulang kali dan berkata, "Oke, oke. Aku akan menghubungi orang itu sekarang juga dan menghancurkan benua Changsuan. Kepala Istana Huo, silakan beristirahat dulu di sini. Biarkan aku mencari seseorang. Pergi." Huo Zhao melambalkan tangannya. Setelah Raja Erosi Tulang pergi, Guru Huo menatap Huo Zhao dan bertanya, "Ayah, di mana kita bisa mendapatkan 1 juta batu abadi?" Jika Istana ke-8 memiliki 1 juta batu abadi, tidak perlu datang ke surga pertama untuk menjarah di mana-mana. Itu hanya janji besar, kalau tidak, mengapa mereka mau bekerja keras untukmu? Huo Zhao tersenyum dingin. Guru Huo mengangguk seolah mengerti sesuatu. Benua Changsuan. Di Pulau Terapung, air terjun jatuh seperti bima sakti, dan ada burung berkicau dan bunga bermekaran, persis seperti surga di bumi. Sangat cantik. Mo Qingyun menatap Pulau Terapung di depannya dan tak kuasa menahan diri untuk berbaring di rumput. Yang paling aku rindukan dalam beberapa tahun ini adalah Pulau Terapung ini. Kau hanya memikirkan Pulau Terapung ini dan bukan aku. Teratai biru memutar matanya dan berkata, "Ya, tentu saja aku juga merindukanmu." Mo Qingyun tersenyum tipis. Di Pulau Terapung, Teratai biru telah memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan buah ajaib dan anggur ajaib. Semua orang duduk di lautan bunga, dikelilingi oleh energi spiritual dan burung bangau yang berputar-putar, itu seperti surga. Mari, rekan Daus Chen, cobalah ramuan spiritual 9 revolusi yang unik di benua Changsuan kita. Ramuan ini dibuat dengan buah spiritual berusia ribuan tahun dan sangat bermanfaat untuk kultivasi. Lan Lianhua mengangkat gelasnya sambil tersenyum, matanya penuh antusiasme. Chen Ping mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Seketika, kekuatan spiritual yang hangat mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, membuatnya merasa segar. Anggur yang enak. Chen Ping berseru kagum. Hu Mazi sudah meneguk abis anggur itu, wajahnya penuh dengan ekspresi mabuk. "Hahaha, ini jauh lebih baik daripada anggur duniawi." Mo Qingyun bersandar pada pohon spiritual, menatap air terjun di kejauhan dengan nostalgia di matanya. "Ketika saya masih kecil, saya sering datang ke sini untuk berlatih. Saya selalu merasa bahwa tempat ini memiliki misteri yang tak terlukiskan." Hati Chen Ping sedikit tersentuh ketika mendengar ini. Dia melihat sekelilingnya dan entah mengapa, dia selalu merasa bahwa Pulau Terapung ini agak aneh. Meskipun energi spiritual di pulau itu kaya, energi itu tampaknya tidak terbentuk secara alami, tetapi sengaja dikumpulkan oleh suatu kekuatan. Yang lebih aneh lagi adalah ketika indera spiritualnya sedang menyelidiki, dia benar-benar merasakan suatu fluktuasi samar pembatasan, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Mungkinkah ada rahasia di pulau ini? Chen Ping berpikir dalam hati. Tepat saat dia sedang berpikir, suara berat dari Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba terdengar dari lautan kesadarannya. "Wah, tempat ini salah." Chen Ping mengerutkan kening dan menjawab dengan indera spiritualnya, "Apa yang kamu temukan?" "Pulau ini tidak terbentuk secara alami." Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar serius.
Itu seharusnya merupakan peninggalan kuno yang diangkat secara paksa ke udara oleh suatu formasi dan disamarkan sebagai pulau terapung biasa. Reruntuhan. Chen Ping terkejut. Ya, dan batasan relik ini sangat kuat. Aku khawatir bahkan seorang Lus Immortal Puncak pun akan kesulitan untuk menghancurkannya dengan paksa. Raja Iblis Awan Merah merenung dan berkata, jika ada kesempatan, kita bisa menyelidikinya. Kita mungkin bisa menemukan beberapa hal bagus. Mata Chen Ping berkedip, dan dia hendak bertanya lagi, ketika tiba-tiba ledakan, raungan yang memekakkan telinga terdengar dari langit yang jauh, dan kemudian seluruh benua Changsuan mulai bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Lan Lianhua tiba-tiba berdiri dan wajahnya tiba-tiba berubah. Seorang kultivator dari benua Changsuan terbang dengan tergesa-gesa, wajahnya penuh ketakutan, laporkan. Raja Erosi. Tulang memimpin banyak kultivator iblis dan menyerang formasi perbatasan kita. Apa? Semua orang terkejut. Kami tidak pernah menaruh dendam terhadap Bone Erosion City. Mengapa mereka tiba-tiba menyerang kami? Lagi pula, kekuatan kota tulang erosi tidak sebanding dengan benua Changsuan milikku. Kata teratai biru dengan sangat bingung. Wajah Mo Qingyun tampak muram, itu pasti Huo Zhao. Sepertinya Master Istana ke-8 benar-benar tidak mau menyerah. Mata Chen Ping berkilat dingin, sepertinya dia ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Lan Lianhua menggertakkan giginya dan berkata, ayo pergi. Kita akan segera pergi untuk mendukung mereka. Semua orang berdiri dan bersiap meninggalkan pulau terapung itu. Chen Ping menoleh ke arah pulau terapung misterius itu, merasa agak enggan, tetapi situasi saat ini sedang kritis, jadi dia hanya bisa menghentikan penjelajahan untuk sementara. Setelah aku berurusan dengan iblis, aku akan kembali dan mencari tahu apa yang terjadi, pikirnya dalam hati. Akan tetapi, saat mereka hendak pergi, cahaya keemasan redup berkelap-kelip pelan di kedalaman pulau terapung itu. Seolah-olah sedang menanggapi sesuatu. Chen Ping dan rekan-rekannya tiba di perbatasan benua Changsuan, tempat puluhan ribu kultivator dari benua Changsuan telah berkumpul. Raja Dongmeng, Raja Cheli, dan Ashnu, semuanya memimpin warga negaranya masing-masing untuk melawan serangan Raja Erosi Tulang. Ketika Chen Ping dan anak buahnya tiba, mereka melihat kegelapan tak berujung membumbung tinggi di langit. Kehampaan itu dipenuhi awan gelap, dan seluruh langit dan bumi dipenuhi aura pembunuhan. Apakah Raja Erosi Tulang ini gila? Mengapa dia rela bertarung sampai mati dengan kita? Ashnu memasang ekspresi bingung di wajahnya, menggenggam kapak perang erat-erat di kedua tangan, menunggu pertempuran dimulai. Banyak kultivator dari benua Changsuan juga membuka mata lebar-lebar, menahan napas, dan memegang senjata di tangan mereka. Meskipun ada puluhan ribu pendeta di medan perang, tidak ada suara sama sekali. Suasananya sungguh menyedihkan. Chen Ping melayang di udara, menatap kegelapan di depannya. Dia bahkan mencium bau busuk. Perang akan segera dimulai. Benua Changsuan telah mengalami serangan dari kota Feihu, serangan dari 8 istana, dan sekarang ada serangan dari kota Sigu. Setiap kali, itu merupakan pukulan berat bagi benua Changsuan. Benua Changsuan,
yang awalnya memiliki ratusan ribu kultivator, kini hanya dapat menampung puluhan ribu orang. Para kultivator di benua Changsuan merasakan napas kematian di sekeliling mereka. Semuanya memasang ekspresi serius, dan beberapa bahkan tanpa sadar mulai gemetar di kaki mereka. Aisyah juga ada di antara kerumunan itu. Meskipun dia adalah putri suatu negara, di saat kelangsungan hidup seluruh benua, bahkan Suani telah maju, selapakah dia seorang putri? Ledakan-ledakan. Dalam kegelapan, akhirnya ada gerakan, bumi mulai bergetar, aura mengerikan terus meningkat di kejauhan, dan kabut hitam melonjak seperti banjir. Mempersiapkan, teratai biru meraung, dan semua pembudidaya di benua Changsuan bersiap. Chen Ping memanggil pedang pembunuh naga dan menatap kabut hitam di depannya, yang terus mendekat, seperti gelombang hitam besar yang hendak menelan seluruh benua Changsuan. Mo Qingyun dan Hu Mazi juga siap, karena pertempuran ini menyangkut kelangsungan hidup benua Changsuan. Kabut hitam membumbung tinggi bagaikan makhluk hidup, merobek langit menjadi warna tinta pekat. Pedang pembunuh naga milik Chen Ping terbakar di telapak tangannya, dan ukiran kuno yang terukir di tulang punggung pedang memancarkan cahaya redup, seolah memperingatkan akan datangnya bencana. Cahaya keemasan misterius dari pulau terapung itu telah lama terlupakan. Pada saat ini, nasib seluruh benua Changsuan tergantung pada garis perbatasan yang akan ditelan kabut hitam. Yang mulia, fluktuasi energi spiritual di garis pertahanan barat laut telah melemah. Suara guru negara Mongolia Timur bergetar. Pelat pendeteksi roh di tangannya berputar dengan cepat, dan jarumnya hampir membuat retakan pada pelat jam. Raja Chewuji dari Chele menggenggam erat pedang lembut berlapis emas di pinggangnya. Buku-buku jarinya memutih karena kekuatan yang luar biasa. Sampaikan perintah, suruh batalion perisal dan baju zirah mundur sejauh 3 mil dan bentuklah formasi tempurung kura-kura. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, retakan menyerupai jaring laba-laba tiba-tiba muncul di tanah. Cairan hitam berbau busuk mengalir keluar dari celah-celah dan merusak jubah biksu tersebut, meninggalkan lubang-lubang hangus saat cairan itu menyentuhnya. Cahaya pertahanan biru pucat bersinar dari baju besi perak Putri Aisyah, tetapi tangannya yang memegang tombak mulai sedikit gemetar. Pembantu di sampingnya ingin menyeka keringat dingin di dahinya, tetapi baru saja dia mengulurkan tangannya, dia terhempas oleh kekuatan tak terlihat dan berubah menjadi kabut darah di udara. Tunggu! Teriakan lantang Blue Lotus terdengar sangat keras terutama di medan perang yang suram, tangan gioknya terbang, dan 36 hantu teratai hijau mekar di belakangnya, masing-masing memancarkan cahaya yang dapat memunikan roh jahat. Tetapi meskipun begitu, dia tidak dapat menyembunyikan kesungguhan di matanya. Bayangan teratai hijau itu memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang di bawah erosi kabut hitam. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar suara mengerikan dari tulang yang bergesekan satu sama lain dari kabut hitam, dan prajurit kerangka yang tak terhitung jumlahnya keluar bagaikan air pasang. Api hijau hantu berkedip-kedip di rongga mata para prajurit kerangka ini, dan tanda-tanda hitam aneh terjerat di tulang-tulang mereka. Setelah dipotong-potong, mereka dapat dengan cepat disusun kembali, membuat mereka mustahil untuk dibunuh. Sialan!
Kenapa prajurit kerangka ini tidak bisa dibunuh? Humazi menghancurkan tengkorak 3 prajurit kerangka dengan 1 pukulan, tetapi melihat tulang-tulang yang patah itu berkumpul kembali dalam kabut hitam dan berdiri lagi dalam sekejap mata. Chen Ping mengerutkan kening dan mengayunkan pedang pembunuh naga, lalu puluhan prajurit kerangka hancur. Namun setelah beberapa saat, tulang-tulang yang patah itu secara aneh tersusun kembali. Prajurit kerangka ini berada di bawah mantra keabadian. Dia tiba-tiba teringat bahwa api pamungkas adalah yang paling cocok untuk menghadapi prajurit kerangka ini. Kita harus menggunakan api terhebat untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Kirin api kecil. Saat Chen Ping berteriak, cahaya merah yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari bahunya. Seekor kilin kecil dengan tubuh merah dan sisik menyala seperti api melompat keluar dari cincin penyimpanan dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga ke langit. Mengaum. Si unicorn api kecil tumbuh melawan angin dan dalam sekejap mata berubah menjadi binatang api setinggi 10 kaki. Kemanapun keempat kukunya melangkah, tanah pun terbakar oleh api. Saat para prajurit kerangka itu bersentuhan dengan api, mereka langsung menjerit melengking. Tanda hitam pada tulang mereka terbakar dengan suara mendesis dan akhirnya berubah menjadi abu. Kerja bagus. Melihat ini, Mo Qingyun segera memerintahkan para biksu untuk membentuk formasi pertempuran dan memimpin prajurit kerangka ke dalam jangkauan api kirin api. Akan tetapi, saat situasi pertempuran mulai sedikit membaik, gelombang yang menggetarkan jantung tiba-tiba datang dari kedalaman kabut hitam. 12 boneka tulang setinggi 100 kaki perlahan muncul dari kabut. Masing-masing terbuat dari kerangka ribuan pendeta, dan api hijau hantu berkedip-kedip di rongga mata mereka yang kosong. Tanah di bawah kaki boneka tulang itu membusuk inci demi inci, dan jamur berwarna merah darah tumbuh lebat dimanapun ia lewat. Lendir yang menetes dari tutup payung mengikis tanah menjadi lubang tanpa dasar. Prajurit jahat Raja Pengikis Tulang. Teriakan ketakutan terdengar di antara kerumunan. Ashnu meraung, dan embusan angin keemasan dari kapak perang mengenai lengan boneka tulang, namun hanya meninggalkan bekas putih pada tulang. Lebih banyak boneka tulang mengangkat pisau tulang di tangan mereka. Racun sihir berwarna ungu tua mengembun pada bilah pisau. Sebelum bilah pisau itu tiba, kulit para pendeta di barisan depan sudah mulai bernanah. Garis pertahanan benua Changsuan tiba-tiba menjadi kacau. Para kultivator bertarung sendiri-sendiri, dan formasi yang awalnya rapi pun hancur berkeping-keping. Pedang di tangan Mo Qingyun membentuk lapisan es, membekukan tubuh bagian bawah ketiga boneka tulang. Namun dalam sekejap mata, boneka tulang itu menghancurkan lapisan es, dan taji tulang tumbuh lagi di kaki mereka yang patah. Kita tidak bisa terus seperti ini. Chen Ping melihat garis pertahanan yang sedang dipadatkan dan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun gerakan boneka tulang itu lambat, mereka selalu bergerak dalam pola tertentu. Setelah mengamati dengan saksama sejenak, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Boneka tulang ini sebenarnya membentuk semacam formasi sihir kuno. Di tengah formasi itu, kabut hitam mengembun menjadi wajah manusia besar. Itu adalah wajah Raja Erosi Tulang yang ditutupi bintil-bintil busuk.
Semut Changsuan, hari ini adalah ajalmu formasi surga pemakan tulang iblis, aktifkan. Dalam sekejap, kedua belas boneka tulang itu meraung pada saat yang sama, dan pisau-pisau tulang saling terkait di udara membentuk jaring pisau yang menutupi langit dan matahari. Semua jamur darah di tanah meledak, melepaskan kabut beracun yang menyesakkan.